Pemirsa, Anda menyaksikan Nation Hub CNBC Indonesia, masih bersama dengan saya Bunga Cinka, dan kali ini kami bersama dengan Bapak Saipullah Nasution, Bupati dari Mandailing Natal. Selamat sore Bapak, apa kabar Bapak? Ini kan hari ini pengukuhan pengurus AKAPSI, selamat ya Pak untuk pertama kalinya. Kemudian juga untuk arahan dari Pak Ketum, ini adalah banyak soal otonomi daerah atau desentralisasi. Pandangan Anda sendiri seperti apa Pak? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Ketua Umum itu kan merupakan kristalisasi dari semua usulan dari anggota ya. Artinya seluruh bupati maupun wali kota saat ini di seluruh Indonesia merasakan betapa sulitnya mengelola pemerintahan di daerah, sehingga semuanya disampaikan melalui Ketua Umum. Nah, untuk itu diharapkan kan Ketua Umum bisa menyuarakan aspirasi ini kepada pimpinan kita di pusat. Yang tadi kita lihat ada Pak Menko Pangan, kemudian ada Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri, sebagai orang tua dari seluruh bupati di Indonesia. Harapannya apa yang disampaikan itu tentu ada perubahan kebijakan regulasi ke depan, sehingga ruang kita untuk melakukan kegiatan di daerah itu lebih elastis atau lebih fleksibel lah. Salah satu poin penting yang juga menarik Pak untuk di-highlight dari speech Pak Ketum adalah saat ini nampaknya kewenangan dari kepala daerah ini seakan-akan tergerus. Nah, apakah Anda setuju Pak dengan statement ini? Ya, memang itu kenyataannya. Saat ini artinya gini saja, untuk galian C aja yang di sungai-sungai kita yang memang itu mestinya bisa kita berikan kepada rakyat kita, karena yang melaksanakan itu kan rakyat, bukan perusahaan besar ya. Kalaupun dia menjadi perusahaan paling ada CP, nah itu harus minta izin ke provinsi. Kemudian setelah izin datang, mereka kerja, kita juga nggak punya hak mengawasi. Kalau terjadi kerusakan dari dampak mereka kerjakan itu, luasnya, batasnya berapa, kemudian yang berakibat nanti dekat dengan jembatan atau dekat pemukiman tergerus akan mengakibatkan abrasi, itu kita nggak bisa melakukan pengawasan. Artinya kita awasi, kita kontrol. Izin bukan dari Bapak, kan izin dari provinsi. Sehingga itu kan contoh yang bisa kita lihat ya. Kemudian tambang ilegal. Tambang ilegal itu di daerah kami Mandailing Natal sangat marak. Saya sebagai bupati tidak ada ruang untuk melakukan penertiban. Yang diberikan itu hanya menghimbau. Bagaimana mungkin orang bisa kita himbau kalau pekerjaan itu pekerjaan yang mereka sudah nikmati, kemudian itu ilegal. Kita nggak punya tool, tidak punya tangan untuk melakukannya. Semua kewenangannya dari provinsi dan pusat. Nah, ini kan di satu sisi kita untuk diminta untuk menjaga semua kelestarian alam, juga proses bisnis yang sehat dengan ada izin. Di sisi lain kita tidak ada ruang sedikit pun untuk memberikan izin terhadap kegiatan tersebut. Nah, itu kan contoh yang bisa kami berikan. Baik, Pak, untuk dari PAD, target PAD Mandailing Natal ini di tahun 2025 ini kan sebesar 187 miliar begitu ya Pak ya. Sementara angka ini dikatakan cukup kecil gitu jika dibandingkan dengan pembangunan yang dibutuhkan. Nah, ini apa yang akan Bapak lakukan untuk membuat atau mencari sumber daya baru Pak? Tentu kita akan melakukan beberapa kegiatan ya. Kami di Mandailing Natal itu khususnya sangat kuat di pertanian dan perkebunan ya, dan untuk itu tentu dengan adanya program Presiden dalam rangka ketahanan pangan ini, kami akan melakukan optimalisasi atau internalisasi dari kondisi yang ada. Katakan kami punya lahan sekarang 20.000 hektar. Nah, ini kami akan internalisasi. Selama ini penghasilannya per hektar itu hanya 5 ton, nah kita akan coba naikkan menjadi 2 kali lipat. Apa masalahnya? Mulai dari infrastruktur air, kemudian nanti bagaimana pengolahan tanahnya, setelah bagaimana bibitnya, kemudian setelah proses dia melakukan penanaman, bagaimana perawatannya, pupuknya, dan setelah itu bagaimana pasca itu. Cara memotongnya, kemudian untuk pengolahnya menjadi beras. Ini semua harus kita kawal dengan baik, kita rencanakan sehingga ada optimalisasi. Yang kedua juga kami punya perkebunan sawit yang sangat luas tempat kami. Tentu kami saat ini sudah melakukan monitoring evaluasi khusus
untuk melihat semua proses perizinan yang existing ada di sana apakah sesuai dengan izin-izin yang ada. Nah, tentu kami akan mendapatkan ruang nanti di situ yang akan kami benahi. Ya, yang kelebihan luasnya akan kita urus izinnya supaya bertambah PAD kita karena di situ ada PBB, ada juga penerimaan bagi hasil lainnya. Kemudian kami akan membuat BUMD di daerah yang tentu nanti BUMD ini akan bisa melakukan kegiatan bisnis di daerah yang potensinya bisa kita lihat apakah nanti dia di UMKM karena kami punya penghasilan daerah, perkebunan, pertanian, banyak hal yang bisa kami lakukan. Hal lain yang bisa kita gunakan untuk menambah PAD ini adalah investasi. Kita akan mengundang investasi ke daerah kita agar bisa menggali potensi yang ada ini, mengolah dengan baik sehingga menjadi produksi yang bisa kita jual. Ya tadi seperti saya bilang tadi, ada tambang emas di kami. Tentu kalau investasi masuk, kami juga akan terbuka lapangan pekerjaan, ada penerimaan daerah, iuran, distribusi. Kami juga punya peluang untuk energi seperti PLTA, hidro, untuk pembangunan listrik tenaga air. Kita juga coba undang mereka untuk datang melakukan investasi ke kami sehingga sungai ini bisa bermanfaat menghasilkan tenaga. Kebun kami juga supaya Madinah itu terkenal dengan kebun kopi. Nah, kopi ini sebenarnya salah satu kebanggaan kami di Madinah adalah kopi dan ini nomor 1 di dunia. Sekarang orang menggunakan bilang kopi Mandailing, tapi bukan kopi Mandailing. Karena apa? Dengan menjual brand Mandailing itu orang pasti akan ngambil kopi Nambuhan. Nah, ini kan juga peluang yang bisa kita buat, lahan ada. Nah, tentu ini perlu tangan-tangan kreatif untuk bisa mengerjakan ini dan bekerja sama semua dengan para tokoh yang ada di masyarakat dan juga yang ada di Jakarta yang berasal dari daerah Madinah. Kami akan coba bergandengan tangan bagaimana ini bisa menjadi peluang meningkatkan PAD kita tadi gitu. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan soal investasi, Pak. Target investasi untuk di tahun 2025 ini berapa, Pak? Kalau nilainya saya belum bisa tentukan, tapi paling tidak yang sudah kami rintis adalah kerjasama dengan KPBU, ya berkaitan dengan spam kan, air minum, kemudian pengelolaan sampah tentu ini juga LPJU dan energi. Nah, ini sedang berkoordinasi melakukan komunikasi dengan intens. Nah, mungkin dalam waktu dekat kita akan bicara masalah MOU dan tindak lanjut berikutnya. Sehingga mudah-mudahan kami bisa mengerjakan ini dan kami akan coba membuka ruang yang luas untuk mendapatkan penerimaan hasil daerah.